Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ireniza Kemalia Devi dari anggota kelompok 5, NIM 35201048, kelas IE20 C1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya, sang sumber dari jurnal yang judulnya Industri 4.0, sebuah review industri dan robot. 1.0 pengenalan. Istilah industri 4.0 dikenal umum pada tahun 2011 ketika inisiatif yang disebut industri 4.0, di mana sebuah perwakilan asosiasi dari bisnis, politik, dan akademisi mempromosikan ide tersebut sebagai pendekatan untuk memperkuat persaingan industri manufaktur Jerman. Jerman memiliki salah satu industri manufaktur yang paling besar di dunia dan merupakan pemimpin global di sektor peralatan manufaktur. Pemerintah federal Jerman menyatakan industri 4.0 sebagai suatu struktur baru yang berkembang di mana sistem produksi dan logistik dalam bentuk sistem produksi cyber fisik secara intensif memanfaatkan jaringan informasi dan komunikasi yang tersedia secara global untuk pertukaran informasi secara besar-besaran, secara otomatis, dan yang di dalamnya proses produksi dan bisnis dicocokkan. Berdasarkan literatur luas tentang industri 4.0, tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan pabrik pintar, di mana produk mampu menemukan jalan mereka sendiri melalui produksi dan menetapkan alternatif dalam kasus gangguan sebagai dasar teknologi melayani sistem cyber fisik dan internet hal-hal internet dan layanan. 2.0 Sejarah revolusi industri. Ada 4 tahap dalam proses yang sedang berlangsung yang disebut revolusi industri. Yang pertama ada revolusi industri pertama, itu terjadi menjelang akhir abad ke-18 yang produksi mekanis atas dasar air dan uap. Revolusi industri kedua pada awal abad ke-20 terjadi selama diperkenalkannya ban berjalan dan produksi massal yang dikaitkan dengan nama ikon seperti Henry Ford dan Frederick Taylor. Revolusi industri ketiga mengambil secara otomatis gunakan sistem produksi digital, sistem elektronik, dan informasi elektronik atau IT. Revolusi industri keempat, bangkitnya robot-robot yang otonom, otomasi kontemporer, sistem dunia maya, internet, layanan internet, dan seterusnya. Robot-robot industri yang merupakan salah satu pendorong utama industri 4.0 telah berevolusi jauh sejak dekade terakhir abad ke-20. 3.0 Teknologi Industri 4.0. Industri 4.0 adalah area baru di mana hal-hal internet bersama sistem fisik cyber saling terhubung dengan cara di mana kombinasi perangkat lunak, sensor, prosesor, dan teknologi komunikasi memainkan peran besar untuk membuat sesuatu, memiliki potensi untuk memberi informasi ke dalamnya, dan pada akhirnya menambah nilai untuk proses manufaktur. Ada beberapa bidang teknologi yang mendukung industri 4.0, di samping merupakan gambarannya, yaitu ada integrasi sistem horizontal dan vertikal, hal-hal dalam internet, keamanan cyber, di cloud atau awan, data analisis besar, simulasi aditif manufaktur, realita tertambah, dan robot. Ini merupakan penjelasannya. Integrasi sistem horizontal dan vertikal di antara perusahaan, departemen, fungsi, dan kemampuan akan menjadi jauh lebih kohesif karena jaringan integrasi data yang universal, integrasi berkembang, dan memungkinkan rantai nilai yang benar-benar otomatis. Ada keamanan cyber. Untuk mengatasi masalah ancaman keamanan cyber yang meningkat secara dramatis, meningkatnya konektivitas dan penggunaan standar protokol komunikasi. Di cloud, memungkinkan layanan yang didorong data untuk sistem produksi, data besar dan analisis, memungkinkan pengumpulan dan evaluasi komprehensif data dari banyak sumber, dan pelanggan yang berbeda untuk mendukung pengambilan keputusan secara real-time, mengoptimalkan kualitas produksi, menghemat energi, dan meningkatkan layanan peralatan. Simulasi akan memanfaatkan data real-time untuk mencerminkan dunia fisik dalam model virtual yang dapat mencakup mesin produk dan manusia. Metode manufaktur aditif untuk menghasilkan kelompok kecil produk yang disesuaikan yang menawarkan keuntungan konstruksi seperti desain yang rumit dan ringan. Sistem berbasis augmented dapat mendukung berbagai layanan seperti memilih bagian-bagian dalam gudang dan mengirimkan petunjuk perbaikan melalui perangkat seluler. Robot
menjadi lebih otonom, fleksibel, kooperatif. Akhirnya mereka akan berinteraksi dengan satu sama lain dan bekerja bersisi-sisian secara aman dengan manusia dan belajar dari mereka. Kemudian 4.0 robot dalam industri 4.0. Wajah penting industri 4.0 adalah metode produksi otonom yang didukung oleh robot yang dapat menyelesaikan tugas dengan cerdas, dengan fokus pada keamanan, fleksibilitas, dan kolaborasi. Penggunaan robot diperluas untuk mencakup berbagai fungsi produksi, logistik, dan manajemen kantor, dan itu dapat dikendalikan dari jauh. Beberapa robot telah diperkenalkan dengan teknologi terbaru untuk menjadi pelopor di industri 4.0. KUKA LBR IWA adalah robot yang ringan untuk aplikasi industri yang dirancang untuk kerjasama erat yang aman antara manusia dan robot pada tugas yang sangat sensitif. IWA yang berdiri untuk asisten kerja industri cerdas dapat belajar dari kolega manusia dan dapat secara independen memeriksa, mengoptimalkan, dan mendokumentasikan hasil karyanya sendiri sambil terhubung ke awan atau the cloud. BOS juga memperkenalkan sistem robot keluarga yang mencakup asisten APAS, inspektur APAS, dan APAS dasar untuk konsep produksi yang gesit dan fleksibel berdasarkan sistem produksi yang cepat dan mudah disesuaikan. Beberapa model robot lainnya dikembangkan oleh berbagai perusahaan. Saya mengambil beberapanya dari jurnal. Yang pertama itu ada Sawyer, perusahaan rating robotik, robot baru dengan performa tinggi yang revolusioner, dirancang untuk menjalankan mesin, uji coba papan sirkuit, dan tugas-tugas tepat lainnya yang tidak praktis untuk otomatisasi dengan robot konvensional. Selanjutnya model Roberta dari perusahaan Gomtech, robot kecil, mudah beradaptasi, dan tidak mahal. Jadi dikembangkan secara khusus untuk usaha kecil dan menengah yang difokuskan pada otomatisasi fleksibel dan efisien. Selanjutnya ada model UR Series dari perusahaan Universal Robots, dengan robot yang sangat fleksibel dan ideal untuk mengoptimalkan proses kolaborasi ringan seperti memilih, menempatkan, dan menguji. Kemudian ada model Baxter, perusahaan rating robotik. Baxter, robot produksi interaktif pertama di dunia, sangat cocok untuk berbagai macam aplikasi pengemasan. Selanjutnya 5.0 organisasi robot internasional dalam industri 4.0. Tabel di bawah ini merupakan beberapa yang saya ambil dari jurnal, yaitu organisasi robot internasional dalam industri 4.0. Yang pertama ada organisasi Industry Science Research Alliance, deskripsi, sebuah kelompok penasehat yang mengumpulkan perwakilan terkemuka dari ilmu pengetahuan dan industri untuk menemani strategi teknologi tinggi, inisiatif kebijakan interkementerian inovasi. Selanjutnya ada organisasi Smart Factory KL, bekerja sebagai pelopor untuk mentransfer aspek utama industri 4.0 ke dalam praktik. Platform industri 4.0, pengembangan teknologi standar, model bisnis, dan organisasi dan implementasi praktisnya. Selanjutnya ada organisasi Industrial Internet Consortium untuk mempercepat adopsi dan penyebaran aplikasi industri internet melalui teknologi uji coba, menggunakan kasus dan persyaratan pengembangan. Microsoft telah bekerjasama dengan produsen terkemuka robot KUKA untuk membuat robot berdiri sendiri yang dapat bekerja pada perakitan garis pabrik. IBM, teknologi terpadu dan perusahaan konsultan yang berkantor di Armonk, New York. IBM fokus pada 5 inisiatif pertumbuhan, cloud, data besar dan analisis, mobile, bisnis sosial, dan keamanan. Siemens, memproduksi custom memprogram logika kontrol PLC di pabrik pintar, di mana manajemen produk, sistem manufaktur, dan otomatisasi diintegrasi. Bosch Rexroth, lini perakitan Bosch Rexroth yang realistis memproduksi produk individu sepenuhnya secara otomatis dan ekonomi. Selanjutnya 6.0 potensi industri robot di Malaysia. Berdasarkan rencana Malaysia yang ke-11 tahun yang merupakan cetak biru komprehensif yang disiapkan oleh Unit Perencanaan Ekonomi Malaysia, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan produktivitas yang mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari modal dan tenaga kerja. Salah satu solusinya meningkatkan produktivitas industri
di mana akan ada pengadopsian otomatisasi dan peningkatan keterampilan. Otomatisasi dan industri robot di Malaysia telah difungsikan sejak tahun 83 oleh mantan Perdana Menteri Tun Dato' Seri Dr. Mahathir bin Mohamad ketika ia memperkenalkan produsen mobil nasional Proton, yang pertama kali didirikan sebagai satu-satunya perusahaan mobil nasional sampai munculnya Peru 2 pada tahun 93. Meskipun sudah sejak lama, sejak perusahaan itu terlibat dalam bidang otomatisasi dan manufaktur, ide industri 4.0 di Malaysia sebagian besar dipengaruhi oleh perusahaan asing seperti KUKA dan ABB. Badan-badan pemerintah Malaysia telah datang dengan beberapa inisiatif untuk mendorong pengadopsian teknologi terbaru ke industri lokal. Program dan kegiatan akan mencakup membangun kemitraan dan aliansi strategis, akuisisi dan pengasuhan teknologi, kapasitas pembangunan, dan juga memperkuat pertumbuhan sektor ini melalui intervensi kebijakan dan program flagship. Malaysia bermaksud menjadi yang terdepan dalam pengembangan sains dan teknologi generasi berikutnya, melalui kolaborasi dan program pembangunan global Malaysia-Korea, di mana kedua partai telah sepakat untuk bertukar program pembangunan modal manusia robot, untuk melakukan kerjasama standarisasi robot, untuk melancarkan pameran robot dan kerjasama internasional. MIMOS, yang merupakan Pusat Nasional Malaysia R&D di ICT, bekerjasama dengan China untuk penelitian dan pengembangan teknologi manufaktur pintar. 7.0 Dampak Industri Robot 4.0. Yang pertama, industri konseptual 4.0 memiliki dampak yang tinggi dan tentang perubahan yang luas untuk proses manufaktur, hasil, dan model bisnis. Hal ini memungkinkan pengoperasian massal, peningkatan produktivitas, fleksibilitas, dan kecepatan produksi, dan perbaikan pada kualitas produk. Yang kedua, memadukan pengembangan produk dengan produksi digital dan fisik telah dikaitkan dengan peningkatan besar dalam kualitas produk dan penurunan tingkat kesalahan secara signifikan. Produktivitas juga dapat meningkat melalui berbagai industri efek 4.0 dengan menggunakan analisis lanjutan dalam program pemeliharaan prediktif. Perusahaan manufaktur dapat menghindari kegagalan mesin di lantai pabrik dan mengakibatkan pengurangan waktu produksi dan meningkatkan produksi. Yang keempat, lebih mudah untuk menghasilkan uang hari ini dengan lebih sedikit pekerja daripada seperempat abad yang lalu. Robot dalam aplikasi industri memiliki dampak ekonomi yang substansial di mana peningkatan produktivitas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya 8.0 kesimpulan. Kesimpulan bisa saya ambil dari jurnal di atas, yaitu revolusi industri 4.0 akan didasarkan pada sistem yang terkoneksi dengan internet. Sekarang ini sudah banyak negara yang menerapkan otomasi industri 4.0, yaitu menggunakan sistem robot di perusahaan manufaktur. Banyak manfaat yang diperoleh apabila perusahaan manufaktur menerapkannya. Contohnya seperti keuntungan ekonomi, perusahaan manufaktur dapat menghindari dari kegagalan mesin, dan mengakibatkan pengurangan waktu produksi dan meningkatkan produksi. Produktivitas juga meningkat, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang didapatkan apabila perusahaan manufaktur menerapkan otomasi industri 4.0. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.